Lucu, 4 tahun Anies hanya jadi tahanan kota DKI. Pimpinan Parpol, lihat dong. Ditulis oleh Rinto Simorangkir di siwar.com. Pernyataan Anies ini seakan menjadi mimpi buruk bagi warga DKI Jakarta. Mimpi buruk yang menjadi kenyataan meskipun tidak berniat membandingkan dengan gubernur sebelumnya. Pernyataan Anies ini jelas memberitahukan ke publik bagaimana dirinya hanya punya mental sebagai orang yang terkekang di penjara, tidak punya kebebasan di dalam memimpin ibu kota DKI Jakarta. Jika pemimpinnya saja merasa terpenjara di saat memimpin DKI, apalagi warganya sendiri akan lebih diri menjadi seorang tahanan yang tidak punya kebebasan untuk berkreasi bahkan berinovasi. Seolah perjalanan waktu yang selama ini sudah dihabiskan 4 tahun hanya bermimpi buruk semata. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com pada 6 Oktober 2021 saat menghadiri workshop PAN dalam hal itu juga dibuat di kanal YouTube PAN, Anies mengungkapkan dirinya selama 4 tahun memimpin DKI Jakarta hanya sebagai tahanan kota, dan hal itu dibandingkan dengan niat berjalan-jalan keluar kota. Dirinya yang tidak boleh berlama-lama berlibur kemanapun, sebab harus mengurus permasalahan demi permasalahan yang ada di ibu kota. Kita semua pasti tahu bahwa persoalan kota besar seperti DKI Jakarta tidak jauh dari persoalan banjir, kemacetan, dan perumahan atau tempat tinggal yang sangat sulit didapatkan, serta hiruk-pikuk di dalamnya, seolah menjadi lingkaran setan yang tidak pernah habisnya. Awalnya Anies akan punya terobosan yang mumpuni di saat-saat akan menyelesaikan persoalan demi persoalan yang ada. Satu demi satu persoalannya akan bisa beres, tapi nyatanya bukannya beres malah tambah runyam, dan akan meninggalkan legasi atau warisan yang sangat jelek kepada penerus atau pemimpin di DKI selanjutnya. Bahkan baru-baru ini dinyatakan bersalah atas udara yang sangat kotor di DKI Jakarta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang bukan hanya Pemprov-nya saja yang dinyatakan bersalah, pihak istana juga dinyatakan bersalah. Kemudian lautnya yang mengandung parasetamol yang sangat tinggi, yang tentu akan sangat berdampak buruk kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya, dengan semua persoalan-persoalan yang ada nyaris membuat Anies dan bahkan timnya yang ada di Pemprov DKI seolah-olah tidak punya solusi yang mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian dengan tim yang sudah banyak pun, yakni dengan TGUPP-nya DKI yang akan menjadi mata dan telinganya Anies untuk bisa mempercepat penyelesaian persoalan di DKI, seakan-akan tak punya fungsi untuk bisa menolong sang gubernurnya. Padahal dengan tim yang banyak, bisa dengan cepat menyelesaikan persoalan yang ada. Tapi dengan pernyataan Anies Baswedan yang seolah-olah dia kini sedang dipenjara, bisa dipastikan Anies hanya bekerja seorang diri dan timnya yang banyak tidak bekerja. Atau mungkin bisa dibalik, sang gubernurnya bisa jadi tidak kerja diperparah timnya yang tidak bisa bekerja juga. Alhasil hanya bisa menjawab dengan kata-kata saat diminta untuk pertanggungjawaban terhadap persoalan yang sedang terjadi. Katanya itu semua butuh waktu, butuh proses, butuh kolaborasi, tapi semua nyatanya kembali berulang dan seakan tak terselesaikan masalahnya. Kembali ke pernyataannya, yang dirinya seakan dipenjara atau menjadi tahanan kota, itu yang mengakibatkan di DKI nyaris tak ada pembangunan yang sedang berjalan, dan yang berjalan itu hanyalah proyek-proyek pusat yang notabene lokasinya ada di DKI Jakarta. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini jika tidak ada satupun yang boleh dibanggakan beliau. Sebab apapun yang dibangunnya akan kembali dibongkar karena hanya menjadi penyelesaian sementara, bukan menjadi solusi yang lama dan berkesinambungan. Lihat saja tugu bambu, batu brojol, pohon hias, jaring hitam penutup kali, dan lain-lain. Semuanya habis dibongkar karena dimakan usia dan juga fungsinya yang tidak jelas. Dan dengan dirinya yang dipenjara dan hanya jadi tahanan kota, saya pun sebagai warga Indonesia tak rela dipimpin oleh orang-orang yang hanya punya mental sebagai tahanan saja. Tidak rela jika dia terpilih dan berharap namanya tidak diusung saat Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya di tahun 2024. Para pemimpin parpol pun seharusnya bisa bersikap dengan pernyataannya ini, minimal dengan tidak memilihnya untuk maju. Sebab pada hakikatnya dirinya seorang yang sedang dipenjara meskipun badannya bebas berkeliaran di mana-mana, tidak akan punya inovasi bahkan kemauan untuk bisa lebih membuat Indonesia berjaya dan jauh lebih hebat dari pemerintah yang sekarang. Tolong mikir, begitulah kura-kura.